umur selawi tahun 25 Nabi menikah. Nah, makanya ini ada ilmu. Menikah paling cepat umur 21. Jangan ada pernikahan dini. Gampang pegatan dulu, Pak. Zaman mah ini beda dengan zaman dulu. Zaman dulu mah 9 tahun nikah langgeng. Sampai beranak bercucuk bercicit, Pak. Menikah paling cepat umur 21. Laki perempuan menikah paling tepat umur 25, sunnah Nabi. Menikah paling telat umur 28. Makanya begini Bapak Ibu, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Hanya kalau umur 28 lewat belum nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Ada di sini yang jomblo ngenes tuh Pak, Tuhan angkat tangan. Gancang-gancang lah, ada stok telurnya habis. Amalah 28. Nabi nikah usia 25. Dan yang paling mengherankan, Nabi tidak menikahi gadis, tapi Nabi menikahi janda. Apa sebabnya? Begini Bapak Ibu, ini harus dijelaskan Pak, mangke kita tidak salah sangka. Ngapa sangkan Nabi menikahi gadis, menikahi janda, bukan gadis? Karena Mbak ini, wa idza busyira ahaduhum bil unta zalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Bangsa Arab jahiliyah itu, kalau mereka mendengar istrinya melahirkan anak perempuan, berpaling wajahnya muswad dan hitam mukanya saking marahnya. Wa huwa kadhim, dan dia marahnya bukan main. Balik dia ke rumah Pak, ditepakinya bininya, sial kamu kok melahirkan anak perempuan. Makanya hebat jema semende Pak, jema kisah memuliakan perempuan. Itu bangsa Arab menghinakan kaum perempuan. Bangsa Arab jahiliyah tidak mau menikah dengan perempuan janda kecuali untuk istri ke-17. Jadi Nabi itu menikahi Khadijah gempar Makkah itu Pak. Apa kata jemaah Allah ke Bangu Muhammad? Galang ngak janda. Janda ketiga boleh itu Bapak Ibu. Tapi apa kata Nabi? Nikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nabi bujang ting-ting usia 25 tahun. Nikah ngak janda umur 40 tahun. Beda 15. Selesai akad nikah dibawa ke depan Ka'bah. Nabi di batu Hajar Aswad bersumpah, wallahi, 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 demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya berjanji Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Maka Pak, kalau nak nuhut niat sunnah Nabi, bapak-bapak ini boleh kawin lagi, boleh. Boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati kuda ya, mati dulu. Oi Pak Ustadz, bini kuda mati hacun saja Pak. Paling tangkap polisi pembunuhan berencana. Itu Nabi. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun. Oh ya, maaf kita tidak sanggup 3 tahun Pak. Ada undang-undang di Batu Raja. Umur 70 Umeh ninggal, belum nyampe 40 akhir Pak, lagi metah gigi lunggang nih tadi demam. Pacak pulas pakai suara demam nih tadi. Tanyain dari anaknya, bak nak pecal enggak katanya, bak nak bakso enggak, bak nak sate enggak pula, bak nak berbini lagi katanya. Oh saking aunya undang ni lagi. Itu bugau Nabi 3 tahun duda. Bapak-bapak, ibu-ibu, nineng-nineng, ninek-ninek, uak, mamang, dan lain sebagainya. Pada kesempatan malam ini kita memperingati Maulid ame uji jema Wahabi
Kalau kata Wahabi Pak, maulid ini bid'ah, ngade-ngade gini. Maulid ini haram. Gara-gara kita maulid masuk neraka kali kita. Itu kata Wahabi. Makanya jangan sampai Kisam Ilir ini, bahkan Oku Selatan ini dimasuki Wahabi. Karena itu berbahaya. Dia akan merusak persatuan dan kesatuan, merusak ukhuwah Islamiyah. Padahal sebetulnya maulid Nabi ini simple dalilnya. Hadis sahih Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, mangceknya itu Pak, mangcek Nabi. Paman Nabi mimpi lamma mata Abu Lahab, ketika telah berlalunya kematian Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi pula, cuman dia tuh lain nenek saja, sama kakeknya, beda nenek satu kakek. Jadi Abu Lahab dijumpai di mimpi Abbas bin Abdul Muthalib. Kata Abbas, apa kabar Kak? Bagaimana keadaanmu di dalam kubur? Kata Abu Lahab, susah niana, tiap hari disiksa. Ra'aituhu fi manami ba'da haul. Kata Abbas, aku melihat Abu Lahab dalam tidurku setelah 1 tahun dia dikubur. Fi syarri hal, dalam keadaan sangat buruk sekali, sedang dalam keadaan disiksa. Makanya kata Abu Lahab, saya susah, saya disiksa. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, cuman diringankan siksa kubur tiap hari Senin. Apa sebab? Gara-gara waktu. Mengapa? Mati lampu. Ketangguh-tangguh. Untung ada genset ya. Ada genset. Memang ini. Musim kemarau ini kan. Tahu. Yang bakar lahan rubuh. Yang sini di depan pun mati ke korek sini di depan. Dia melanjut. Jadi kuulang Bapak Ibu. Kata Abu Lahab, yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, diringankan siksa kuburku tiap hari Senin. Apa sebabnya? Dikarenakan waktu keponakan kita lahir, Muhammad Maulid, aku bergembira lalu bersedekah dan memerdekakan budak sahaya namanya Suwaibah. Gara-gara gembira dengan Maulid, gara-gara bersedekah di hari Maulid, Abu Lahab diringankan siksa kubur tiap hari Senin. Lah cukup dalil ini Pak. Abu Lahab itu jelas mati musyrik, jelas mati kafir, jelas masuk neraka, tapi ringan siksa gara-gara Maulid. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, disahihkan oleh Imam Bukhari, dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dinukil juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Sirah Nabawiyah, dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail. Kurang apa Pak? Aneh kaya galak bid'ahkan Maulid. Abu Lahab saja
ringan siksa gara-gara maulid. Apalagi kita ini Pak, kita ni Abu Lahab kanya, Abu Jahal bukan. Kita ini umat Nabi, mudah-mudahan kita gali-gali masuk surga. Allahumma amin. Aku berdoa malam ini Bapak Ibu, segala semua yang hadir di sini masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, kencangnya, muka-muka cicilan kali tuh, tambah rezekinya, tambah istrinya. Ngapu bapak-bapak dia bahani amin ini. Kayaknya pun nak dengar Pak Camat yang amin tadi. Hanya dia berani Pak Camat. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu berkahnya maulid. Makanya kita harus antisipasi, jaga-jaga. Jangan sampai paham-paham baru itu masuk, karena itu akan memecah belah. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi lain ladang lain belalang. Betul apa betul? Lain lubuk lain ikannya. Suatu amalan cocok di daerah tertentu belum tentu cocok di Indonesia. Cocok di Indonesia belum tentu cocok di Kisam Ilir nih. Harus disesuaikan. Walaupun kita menghormati perbedaan, kadang-kadang jemaah kita ini Pak, muncul paham baru lah, nyalah-nyalahkan kita. Lah tinggal kali amalan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jemaah Semende, jemaah Kisam, jemaah Ugan, jemaah Kemering, jemaah Lampung, itu Ahlussunnah gali. Jadi jangan mau ajaran-ajaran Ahlussunnah ini disalah-salahkan. Ambil contoh, kita udah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa kita ngusap muka, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Na ilok nian dari ubun-ubun, jak ubun-ubun ini. Na iloknya. Lalu mengucap, Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Itu sunnah. Tutup lagi pecin. Nah. Itu sunnah Bapak Ibu. Menghusap ubun-ubun ke keneng atau menghusap muka sambil berdoa minimal alhamdulillah. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Itu sunnah. Hadisnya sahih. Cuman berhubung masuk paham baru, bid'ah. Lah tinggal. Dek galak lagi ngusap muka ni tadi. Udah sembahyang alhamdulillah di masjid besar kita ni. Udah sembahyang kita wiridan. Ustaz Suhairi mimpin zikir jahar. Mak inilah ada yang membid'ahkan zikir jahar itu Pak. Zikir jahar udah sholat bid'ah. Udah sholat salam ke kanan ke kiri, dah zikir masing-masing. Padahal jelas kan, anna raf'as sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah kana ama ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya anna raf'as saut, sesungguhnya mengeraskan suara, menjaharkan zikir, hina yang sarifun nasu minal maktubah, ketika orang-orang selesai dari sholat fardu 5 waktu, bukan cuman maghrib, isya, subuh, termasuk zuhur, asar. Udim sholat fardu 5 waktu mengeraskan suara, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim nomor hadis 583, Sahih muttafaqun alaih. Ini jelas sahih Pak. Anyik datang jemaah baru, zikir jahar bid'ah, bedah zikir jahar. Doa ngangkat tangan bid'ah, bedah ngangkat tangan berdoa.
Ditinggal galau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini. Hati-hati, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Hormati perbedaan pendapat. Kalau kata jemaah Jakarta itu apa? Ujung-ujung masuk paham baru. Nak ganti yang lama-lama nih Pak. Jangan sedemikian rupa. Kalau memang nak perbedaan khilafiyah itu ada. Gua ambil contoh, ngangkat takbir. Ngangkat takbir itu sama Imam Syafi'i sampai kuping. Main. Sama kita ini semenda kisapa mazhabnya Syafi'i. Main. Jempol tangan ini wa ibhamahu syahmata udunai. Jempol tangan ini kenakan dengan tepat anting-anting. Nah, pada gunel Bu, sini. Ame bugau Pak. Kalau laki-laki begini, kalau laki-laki sikunya diangkat, kelek dibuka. Ini dalam sok jangan Mbak ini Pak muka jemu di samping tuh. Ame dalam sok. Ame salau dalam sok tarik dikit. Tapi kalau ibu-ibu jangan Mbak ini Bu. Kalau ibu-ibu sikunya tarik ke badan Mbak ini. Nah, tuh. Ibu-ibu. Apa sebab? Oh, mungkin kelek perempuan lebih bau. Mungkin. Guyon. Imam Hambali cara takbir Mbak ini, telapak tangan maju ke depan, di depan bahu, jari tidak diregangkan, jari dirapatkan. Itu dua-duanya sahih. Tapi yang sampai kuping mazhab Syafi'i, yang sampai bahu mazhab Hambali. Nah ini penting, mengamalkan itu yang umum di masyarakat, jangan yang nyeleneh. Maksudnya itu. Yang umum di Indonesia mazhab Syafi'i, yang umum di Arab mazhab Hambali. Nah, belum lagi sedekah. Kalau sedekah, Imam Hanafi, Imam Hambali bawah pusar, Mbak ini. Telapak ketemu telapak. Ah, Mbak ini. Telapak tangan kanan ketemu telapak tangan kiri. Baik. Bawah pusar. Tapi jangan ke bawahan, Pak. Bahaya. Itu Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, bawah dada atas pusar ini. Nah, bawah dada atas pusar. Hanya di dada Mbak ini. Ngatik imamnya. Contoh kau deh. Nah. Ini penting. Banyak jemaah kita ini dia mondok ke pesantren. Makanya tak ngerti, Pak. Mak mana yang sedekap di dada itu Imam Samudra. Imam Samudra. Dari mana? Kadang-kadang mohon maaf ketingin jaga keting kita, Pak. Jaga pijakan kalian. Nah ini penting, pengetahuan. Banyak orang berpikir itu cuman ngira-ngira, cuman ikut-ikutan. Kan begitu? Sutik nunjuk ini kalau Imam Hanafi Mbak ini. India, Pakistan, Bangladesh itu Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Tangan tidak digenggam. Begitu Nafi la ilaha illallah turun. Nafi ngangkat, isbat turun. La ilaha, ulang lagi, la ilaha illallah turun. Ini mazhab Hanafi. Yang paling banyak di India, Pakistan, Bangladesh. Yang berikutnya pendapat Imam Syafi'i. Ama kita ngikut mazhab Imam Syafi'i dua macam. Satu, lah digenggam dari awal. Digenggam. Jempol ketemu jari tengah. Digenggam dari awal. Tunjuk disiapkan. Mbak itu illallah ngangkat. Isbat ngangkat. Begitu selesai illallah turun lagi dikit. Ini Imam Syafi'i. Atau ini dari awal ini belum digenggam. Begitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu wa asyhadu anna turun lagi tangan. Nah, itu Imam Syafi'i. Semende, ugan, kisam, semeji. Karena kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i. Yang nomor 3 Imam Malik. Imam Malik itu diangkat, digoyang ke kanan ke kiri. Tak, kanan kiri. Hanya aku bingung tuh mau pucuk bawah. Tong.
apalagi putar wong 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 wong. Itu Imam Malik itu kanan kiri tak 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 tak. Ama Imam Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hambal bari atahiyat lah diangkat. Nah 4 versi ini, nah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali terserah. Hanya kita sesuai dengan yang digurukan. Jangan buat masing-masing. Kusarankan tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada kakang kita, Pak, merantau jauh. Begitu balik dusun sembahyang lama ini, wong 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 wong, tangkapnya dari anaknya, lepasnya dari bapak, ugak lagi, Pak, goyang lagi, tangkapnya lagi, dilepasnya lagi. 3 kali selesai sembahyang, tepaknya duit anaknya. Juga cekannya salah anak kamu, salah kamu dulu lah, ngaput tangan cuma ini. Artinya Bapak Ibu, jangan sembarangan mengamalkan juga. Jangan sampai masuk kaum baru, Pak, dikit-dikit ngomong tahlil bid'ah, yasinan haram, sampai sedemikian rupa baca yasin untuk jemaah mati haram, padahal jelas hadisnya Iqra'u yasin ala mautakum, bacakan yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abi Dawud nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19427, dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hanya bagi kita yang mengamalkan, yakini, amalkan. Bagi yang tidak mengamalkan, urusan dia. Yang penting jangan saling menyalahkan. Cocok kata cocok? Kan lemah. Kami yang mengamalkan maulid jangan dibid'ahkan. Kamu tidak mau maulid, urusan kamu, kan enak. Kami yang mau baca kunut, urusan kami. Yang nggak mau kunut, urusan Anda. Tapi kami jangan dibid'ah-bid'ahkan. Kadang-kadang kalau kita beda amal itu, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, buat Anda amal Anda. Tidak perlu saling menyalahkan. Ibarat kata jemaah, jangan suka ngopeni rumah tangga orang. Urusi saja rumah tangga kita sendiri. Betul betul. Makanya dengarkan, Pak, dengarkan bapak-bapak, ada pepatah jemaah di pasar. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Allah, Pak, apa jemaah, Pak, jangan macam-macam, belah pala putus liah, Pak, jangan macam-macam. Arti kata itu, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini harus bijaksana sama khilafiyah. Tidak mungkin orang satu pendapat. Hanya yanglah umum kita amalkan, jangan disalah-salahkan. Tidak perlu khawatir, Pak. Ujinya katik dalil ada, memang belum nemu. Makanya penting yang namanya belajar agama. Anak-anak didorong masuk ke pesantren agar menguasai ilmu alat, menguasai kitab, fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Baik hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah, kita yang maulid ini dapat hadiah dari Nabi, hadiah istimewa, yakni syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Pak Camat bertanya, kata Pak Camat, apa di antara mukjizat keistimewaan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ku jawab, banyak mukjizatnya tuh, banyak istimewanya tuh, cuman sikok yang luar biasa, syafaat. Nabi punya syafaat untuk umatnya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Segala nabi, itulah lemahnya jadi nabi. Ama kita kayaknya potong jadi nabi. Nabi Suparman, woi tange. Apalagi Nabi Sundri, Pak. Ini masuk. Lah namu dek masuk itu.
sekali. Jadi Nabi itu ada istimewa. Tiap-tiap Nabi ada hal keadaan, ada kesempatan doanya dikabulkan Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Nah, masing-masing Nabi itu menyegerakan doanya. Oh, semegi ingat kita, Pak. Misal malaikat datang, Parman, berdoa lah situ. Amun kamu berdoa Parman, doanya langsung kabul. Woi, langsung minta kita, Pak. Semegi nabi-nabi mbak tulah dulu. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Nabi-nabi itu menyegerakan doanya. Kecuali saya, kata Nabi. Saya sengaja menunda doa. Tiap kali malaikat Jibril datang, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doa, doamu mbak ini pasti kabul. Dia jadi, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Ngapa mbak itu? Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya, kata Nabi, aku sengaja nyimpan doa, aku tabungkan doa itu, aku tukar menjadi syafaat, yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Maka percaya Pak Camat, Bapak Ibu, yakinlah yang namanya umat Islam masuk surga kali. Allahumma amin. Pak Yak Camat sampai bertanya, walaupun dia berdosa, walaupun dia berdosa, aman masalah dosa kiri-kiri Bapak Ibu. Kita ini banyak dosa di kiri-kiri. Banyak saja apa banyaknya? Banyaknya. Apa lagi yang bungok-bungok itu? Ngapa dia bungok? Ini kan para aku nih. Ya gemuk bungok itu banyaknya yang dosa. Tapi maaf, ya kuhus-kuhus halah kepedian dulu. Jangan-jangan kurus bukan karena nggak makan, Pak. Kurus karena keberatan dosa. Cungkring badan. Arti kata itu Bapak Ibu, aman cuman urusan dosa, aku banyak dosa. Pak Camat apa lagi? Beliau banyak dosa kali kita ini. Ibu-ibu banyak dosa, Bu. Banyak dosa. Walaupun kita banyak dosa, segala umat Nabi ini dapat syafaat. Catatannya cuman sikok, sutek saja. Dengarkan catatannya ini. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang matinya umatku itu, saat matinya tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Oh ya, mematek dan pesugihan di Gunung Kawi minta kayu raya, Pak. Jelas mati musyrik kan? Pokoknya syaratnya itulah. Selama pas mateknya, ketika ajal menjemputnya, tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Kalau cuma berdosa, kita memang makhluk yang berdosa. Mudah-mudahan gara-gara maulid malam ini kita di surga kelen tetanggaan dengan Nabi. Allahumma amin. Kira-kira ibu-ibu ini di akhirat kelen milih tetanggaan dengan Nabi atau dengan Jupe? Pacar Jupe, Bu. Julia Perez. Milih dengan Nabi apa Jupe? Nabi apa Jupe? Nabi. Kalau tetanggaan dengan Nabi, Bapak Ibu, jelas tergaransi masuk surga. Tapi kalau tetanggaan dengan Jupe, wallahu a'lam. Kalau Jupe masuk surga, ikut kita ke surga. Hanya masuk Jupe masuk neraka. Jupe lemah,
waktu dimasukkan neraka nyanyi dia Pak, ispekewai aku rapopo, padahal lah terbakar lah gosong itu lah mutuh gale. Nah kita nak nyanyi apa? Cuman kita doakan mudah-mudahan Jupe masuk surga. Allahumma amin. Aku ni berbaik sangka. Kita sebagai umat Nabi tidak boleh suudzon, harus husnuzon. Jupe itu Bapak Ibu, jangan-jangan masuk surga. Kalau Pak Camat heran bertegak dengan Jupe. Lah, Jupe kamu nih? Iya Pak Camat. Kenal pula Jupe dengan Pak Camat ya. Ngapa dengan masuk surga Jupe? Main nih Pak Camat ceritanya nih. Aku ini sakit parah, kena kanker, berobat ke luar negeri, gumba habis, botak, duit habis, modal habis, terjual gali, tak mampu lagi berobat, balik dusun. Begitu balik dusun, malaikat datang, Jupe, kata malaikat, ame dengan mati mbak ini habis dusun. Dan habis karena dikafarat dengan penyakit. Jadi penyakit itu mengkafarat, menghapus dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, kita ini Bapak Ibu, pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau cuma pening pala, paling dede sebulan dosanya habis. Makanya kalau pacak kita ini sebulan sekali pening pala Pak, pening pala, terutama tanggal 2 kan itu pening pala. Ame dek tahan nian Bapak Ibu, ambek bodrek, perame, oskadon. Pening pala itu menghapus dosa 40 hari 40 malam. Apalagi kanker seperti Jupe. Maka kata malaikat, kalau kamu panjang umur, kamu pacaran lagi sama Gaston Castajo, lalu kamu mati, saya khawatir matinya su'ul khotimah. Tapi hanya memati mbak ini dan sakit, dosa dihapuskan. Kata Jupe, kalau mah itu nak mati mah inilah dicabut nyawa Jupe. Mudah-mudahan Jupe waktu mati tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Apatah lagi kita umat Nabi yang senang dengan maulid Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita gala-gala kita semua masuk surga dengan syafaat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.